Jadi rencana muat loading plan ya dengan dasar pertukaran informasi selama pertemuan sebelumnya Mualim 1 dan Perwira Jaga juga ya wakil terminal harus sudah mencapai kesepakatan tentang rencana muat sesuai poin-poin berikut ini. 1. Urusan sequence. Loading sequence, discharge sequence. Loading sequence, discharge sequence dibuat sama chief mate ya untuk tangki berapa yang akan mulai dibongkar atau dimuat ya. Biasanya kalau kapal baru datang mau di loading itu di tangki 1 karena kondisi trim by astern ya supaya bisa sedikit terjadi even kill ataupun trim by astern yang sangat minim ya. Kalau kapal mau bongkar tentu tangki 1 dibongkar juga Pak supaya trim by astern terjadi dan semua kargo dengan mudah ke kargo pump. Urutan pemuatan pada tangki-tangki secara khusus maka harus memperhitungkan faktor-faktor ini. Penggantian tangki di darat dan di kapal. Ya, itu harus diperhatikan kalau ada tangki penggantian tangki di darat atau tangki di kapal ya pada saat kalian ingin loading mengganti tangki yang lain tentu harus info ke master loading atau terminal ya. Dan tangki yang akan kalian loading pindah ke tangki 2 misalnya dibuka dulu valve-nya setengah Pak. Sementara tangki 1 ditutup setengah. Jangan main tutup tangki 1 sementara di loading Pak. Tangki 2 belum kalian buka. Jadi setengah-setengah dulu baru perhatikan kargonya masuk nggak di tangki 2 itu Pak. Kalau tangkinya sudah masuk kargo 2 baru dibuka lagi sampai full sementara tangki 1 kalian tutup. Itu misalnya tangki 1 ke tangki 2 dari kargo yang kalian loading tangki 1 ke tangki 2 ya. Demikian juga di darat. Kalau ada penggantian paling tidak kalian harus sounding lagi Pak di darat ya. Harus ada asisten. Harus ada asisten ya untuk mengecek tangki di alets ya sisa berapa untuk pengukuran nanti. Jadi ketahuan untuk nanti bikin bill of lading atau kargo yang masuk. Ya. Upaya mencegah kontaminasi muatan. Ya. Nomor 3, pengosongan pipa untuk muatan berikut. Yang 4, tindakan yang dapat mengurangi flow rate. Ya. Kelima, upaya mengurangi stres dan menjaga trim. Stres ya dan menjaga trim. Jangan sampai terlalu hogging dan sagging, muatan terlalu padat di ujung ataupun muatan terlalu padat di tengah kapal. Kecepatan rate. Ya. Pertama diawali dengan kecepatan yang slow Pak. Tidak mungkin maksimum rate kalian misalnya 300 diawali dengan 300. Tentu 50, 100 ya Pak. Sampai semua aman ya baru boleh maksimum rate. Maka semuanya ditentukan faktor-faktor berikut ini yang harus diperhitungkan Pak dalam kecepatan rate. Kadar muat yang akan dimuat dan sifat-sifat fisiknya dan kimia. Pengaturan dan kapasitas pipa-pipa muatan di kapal serta sistem ventilasi gasnya. Ini yang harus diperhitungkan Pak ya. Dalam hal kecepatan awal. Maksimum topping off kalau sudah mau sampai ke alis yang ditentukan, sudah mau full dan waktu by stop. Pengaturan kapasitas pipa-pipa muatan di kapal serta sistem ventilasi gasnya harus dipertanya Pak ya, diatur dengan baik-baik. Maksimum tekanan dan kecepatan rate sesuai dengan yang ada di atas kapal berdasar sertifikatnya ya yang diizinkan. Tapi ingat untuk pertama kali loading atau discharging tentu diawali dengan slow rate, jangan langsung dengan maksimum tekanan atau kecepatan rate. Tindakan pencegahan menumpuknya listrik statis dan prosedur stop darurat. Bongkar muatan ke darat. Kalau sekarang prosedur muatan ke darat. Petugas terminal harus memberikan informasi-informasi kepada perwira jaga kapal tentang muatan dan bunker.
Dan prosedur pembongkaran dalam hal 1, perintah bongkar yang dapat diterima terminal. Ya. Discuss dengan master loading, ya, atau orang terminal, assist representatif di terminal, masalah bongkar. Sebelum kalian bongkar, tentukan dulu apakah di tangki darat sudah standby, siap, dan semua pipa-pipa di darat maupun kapal sudah siap standby, ya. Dan tangki berapa yang akan di discharge doang sesuai dengan discharge sequence yang dibuat oleh chief mate. Berapa gate dapat dibongkar? Maksimum kecepatan rate yang dapat diterima di tangki darat. Maksimum rate yang dapat diterima di darat, Pak. Ini dalam hal bongkar muatan. Maksimum tekanan pada manifold kapal. Ya. Pemakaian buster pump di darat. 6. Jumlah dan ukuran loading arm. Selang yang digunakan pada setiap macam muatan. Kadang-kadang loading arm dengan manifold berbeda, Pak, size-nya. 8, 12. Nah, kita gunakan reducer. Ya, dari reducer dari 8 ke 12 bisa sambung atau 10 ke 12, ya. Ketujuh, keterbatasan lainnya di terminal. Dan 8, sistem komunikasi yang digunakan selama pembongkaran muatan, termasuk isyarat stop darurat. Nah, informasi kapal ke terminal di derma bongkar. Sebelum pembongkaran dimulai, maka perwira jaga harus menjelaskan kepada pihak terminal tentang cargo storage, tangki balas dan bunker. Kemudian perwira kapal harus menyampaikan informasi-informasi sebagai berikut. 1. Spesifikasi, Pak, ya, dan karakteristik muatan. Ya. Kalian bisa lihat di material safety data sheet daripada muatan. Karakteristik muatan yang menentukan perhatian khusus, ya. Ya. Titik nyala muatan dan suhu pada saat kapal tiba. Jumlah pengaturan dan storage pada tangki-tangki muatan. Kualitas dan kuantitas termasuk kandungan air dan penempatan slop tank. Perintah khusus untuk jenis muatan yang akan dibongkar dan problem serta penyimpanan perintah khusus.